Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester kami dengan mata kuliah proyek aplikasi mobile yang berjudul Rupa Rasa NTT. Saya Aura Fadila Mahmud dengan NIM 23110043 dan teman saya Glorinda Srinta Saek dengan NIM 23110042. Dan saya Damasus Riki dengan NIM 23110021. Rupa Rasa NTT adalah aplikasi web yang dibuat untuk memberikan informasi mengenai berbagai destinasi wisata dan kuliner di wilayah NTT. Aplikasi web ini berfokus pada pengenalan tempat-tempat wisata dan kuliner seperti wisata alam, wisata buatan, kuliner souvenir. Dalam studi kasus yang kami rancang, kami juga mempunyai tujuan pembuatan website. Yang pertama adalah menyediakan informasi wisata terpadu, 2. sebagai pusat informasi bagi wisatawan, 3. promosi potensi daerah, 4. meningkatkan daya tarik wisata lokal di NTT, 5. mempermudah wisatawan, 6. dengan fitur pencarian dan tampilan destinasi, yang ketujuh mendukung digitalisasi sektor pariwisata, dan yang kedelapan web ini menjadi sarana digital yang membantu pemerintah daerah atau pelaku usaha. Kesembilan, meningkatkan interaksi dengan pengguna. 10. melalui tampilan antarmuka yang ramah pengguna aplikasi ini juga menekankan aspek personalisasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. kami membuat website ini untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama, yaitu pertama, kurangnya akses informasi wisata daerah. Kedua, promosi wisata masih konvensional. Yang ketiga, sulitnya wisatawan membandingkan tempat wisata. 4. kurangnya platform terpadu untuk wisata lokal. Yang berikutnya adalah workflow atau alur kerja. Yang pertama, di dalam website ini ada dua pengguna, yaitu yang pertama admin dan yang kedua adalah user. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah bagian user. User akan membuka dan sistem akan menampilkan splash screen. Berikutnya user juga klik ada tombol go-nya dan langsung diarahkan ke halaman login-nya dengan sistem. Terus yang berikutnya adalah selesai registrasi atau login, pengguna langsung ditampilkan ke sistem, yaitu destinasi-destinasi kuliner atau destinasi wisata seperti ada kuliner, souvenir lokal, dan yang lainnya. Yang berikutnya di bagian admin. Di bagian admin juga harus login ke sistem, menambah atau mengedit dan menghapus data yang tersimpan di database. Yang berikutnya adalah otomatis tampil di halaman pengguna. Tujuannya untuk memastikan informasi wisata yang selalu akurat dan terbaru. Nah, ini kami juga akan bekerja sama dengan developer bagian destinasi wisata ataupun souvenir dan kuliner agar kami juga mengetahui apa yang tersedia di bagian sana. Di bagian user journey ini menunjukkan langkah pengalaman pengguna atau user saat menggunakan website Rupa Rasa NTT. Yang pertama, user akan membuka website dan melihat menu wisata ataupun kuliner yang seperti sudah dirancang tadi. Yang kedua, menjelajahi kategori atau mencari destinasi kuliner maupun destinasi wisata lainnya. Yang ketiga, melihat detail wisata ataupun kuliner seperti ada foto, deskripsi, dan juga ada alamat, dan kami akan menaruh maps di bagian websitenya. Yang keempat, mengetahui kontak dan peta lokasi. Yang kelima, menyimpan informasi dan merencanakan kunjungan. Nah, seperti pengguna atau user yang masih bingung arahnya mau kemana, jadi mereka masih bisa ada tambahkan favorit ataupun simpan. Jadi mereka nanti juga bisa lihat di ikonnya atau di bagian tombolnya. Hasilnya, pengguna dapat dengan mudah menemukan destinasi wisata ataupun kuliner yang menarik, memahami informasinya,
dan merencanakan perjalanan dengan cepat serta menyenangkan. Baik, yang berikut kita masuk di arsitektur sistemnya. Yang pertama itu pengguna atau klien bisa mengakses web ini di browser atau bisa juga diakses via internet, yaitu melalui Google Chrome. Lalu untuk server aplikasinya itu menggunakan PHP, yaitu untuk mengolah logika sistem dan proses data dan validasi. Sedangkan database-nya sendiri yang beri nama database-nya Ruparasa NTT, di mana ada tabel-tabel, yaitu pertama tabel user, tabel destinasi, tabel kategori, tabel promo, tabel favorit, dan tabel feedback. Tabel user yaitu untuk menyimpan data pengguna dan data adminnya. Sedangkan tabel destinasi untuk menyimpan tabel tempat-tempat wisata yang ada di NTT. Lalu ada tabel kategori untuk menyimpan kategori. Lalu ada tabel promo, nanti kami akan menyimpan data-data promo yang akan kami kerjasama dengan UKM lokal yang ada di NTT. Lalu ada tabel favorit untuk menyimpan data favorit dari pengguna dan tabel feedbacknya. Rancangan modul dan komponen aplikasi. Yang pertama, modul autentikasi, yaitu mencakup indeks HTML dan login HTML, di mana nanti indeks HTML dan login HTML ini menyimpan untuk script untuk di tabel user untuk login wisatawan dan login admin. Fungsinya itu pendaftaran dan login pengguna. Lalu yang kedua ada modul beranda atau home, di mana komponennya itu mencakup home HTML, nanti disimpan di tabel destinasi dan tabel promo. Fungsinya itu untuk menampilkan daftar wisata dan promo aktif. Yang ketiga itu modul detail wisata. Komponennya itu mencakup wisatawan alam HTML, nanti disampaikan di tabel destinasi, dan Google Maps API nanti juga tersimpan di tabel destinasi. Lalu yang keempat, untuk fungsinya sendiri yang tadi modul detail wisata itu menampilkan detail tempat, lokasi, dan peta wisata. Lalu yang keempat, modul favorit, itu komponennya itu mencakup favorit HTML, nanti datanya disimpan di tabel favorit. Fungsinya untuk menyimpan daftar destinasi favorit dan promosi. Yang berikut yang keempat, modul favorit, itu komponennya favorit HTML, nanti datanya disimpan di tabel favorit. Fungsinya itu untuk menyimpan daftar destinasi favorit pengguna. Yang kelima, modul admin, komponennya itu admin HTML dan dashboard HTML, nanti datanya disimpan di tabel user. Lalu fungsinya untuk mengelola data destinasi, kategori, dan promo. Yang keenam, modul ulasan atau feedback, komponennya itu feedback HTML, nanti datanya disimpan di tabel feedback. Fungsinya itu menampung pesan dan masukan dari pengguna. Yang berikutnya itu flowchart system. Pertama, user memulai, lalu sistem akan memunculkan splash screen muncul, lalu user mengklik tombol go, lalu sistem akan menampilkan halaman login, di mana jika pengguna atau wisatawan sudah mempunyai akun, maka langsung memasukkan data untuk inputan untuk login. Sedangkan jika belum, maka wisatawan melakukan registrasi terlebih dahulu. Lalu jika loginnya berhasil, maka sistem akan menampilkan tampilan halaman home, di mana nanti tampilan halaman home itu terletak tersimpan kategori dan tempat-tempat wisata yang ada di NTT. Lalu user memilih salah satu tempat destinasi wisata, lalu sistem akan menampilkan detail seperti nama, lokasi, dan deskripsi serta mapnya. Jika wisatawan menyukai atau senang dengan tempat itu, maka mereka bisa tambahkan ke favorit. Jika tidak, maka
sistem akan menampilkan kembali ke halaman home. Lalu nanti tabel tambah ke favorit nanti jika pengguna atau wisatawan memilih atau menyukai tempat wisata itu, maka datanya akan tersimpan di tabel favorit. Yang berikut diagram database-nya itu mencakup tabel kategori, tabel destinasi, tabel favorit, dan tabel user seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu ada di tabel kategori ada ID kategori, nama kategori. Di tabel destinasi ada ID destinasi dan nama destinasi. Di tabel favorit ada ID favorit, ID user, dan ID destinasi. Di tabel usernya ada ID user, nama user, dan email serta paspornya. Nah, yang berikutnya adalah teknologi dan framework yang akan digunakan dalam sistem ini. Yang pertama, komponen yang pertama adalah bahasa pemrograman. Yang bahasa pemrograman pakai ini teknologinya adalah PHP, HTML5, CSS3, dan JavaScript. Berguna untuk mengelola logika dan antarmuka aplikasi. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah database management system. Teknologi yang dipakai adalah MySQL dengan menyimpan data destinasi, user, dan promo. Yang ketiga adalah server lokal. Teknologi yang seperti kita tahu tampilan UI-nya atau mobile-nya seperti ini. Yang pertama adalah yang seperti dibilang di pertama, bahwa play screen pengguna langsung go. Terus yang kedua, dengan memudahkan registrasinya, user atau pengguna itu bisa menggunakan Google Trends dan lainnya yang sudah disediakan di bawah, ataupun ada Facebook, dan jika tidak ada juga yang berupa user atau email dan juga password. Nah, setelah itu jika pengguna lupa akan passwordnya, dia kembali ke registrasi. Terus jika sudah berhasil login, pengguna atau user sudah ditampilkan ke home atau berandanya. Di dalam homepage ini ada kategori-kategori seperti kuliner dan wisata-wisata. Nah, langsung pengguna atau user memilih salah satu destinasinya. Contohnya adalah Gua Kristal, destinasi alam. Akan ditampilkan deskripsi dan juga maps terkait destinasi tersebut yang sudah dipilih oleh pengguna atau user tadi. Yang berikutnya adalah tampilan web. Tampilan web yang akan kami rancang tidak jauh berbeda dengan tampilan mobile UI tadi. Yang pertama juga ada Go, user atau pengguna langsung klik itu, di scroll ke atas, dan pengguna atau user juga bisa login menggunakan Google, Facebook, maupun login seperti user, email, dan password. Dan jika berhasil, pengguna diarahkan ke homepage dan pengguna juga bisa memilih salah satu destinasi terbaik dan kuliner terbaik yang ingin mereka datangkan. Dan jika sudah, mereka akan ditampilkan yang sudah mereka pilih, seperti semisalnya adalah Gua Kristal. Dalam situ juga ada tentang deskripsinya maupun maps-nya. Yang berikut, ketika ingin mereka mengecek maps, mereka langsung diarahkan ke Google Maps yang sudah kami rancang. Sudah. Hore. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat, maupun salah perilaku di dalam konteks video kami ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya Aura Fadila Mahmud. Saya Glorin Destinta Saek. Dan saya Damasus Riki pamit undur diri. In every moment, my love will be tempted. We'll still live forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm.